Di dunia modern, segala sesuatu berubah, tetapi ada hal-hal yang tidak pernah berubah. Seorang pria harus bisa mengatasi dirinya sendiri, tidak peduli apa situasinya. Beberapa mungkin menyebutnya sebagai toksik maskulinitas, tetapi mari kita hadapi. Kita berada dalam pandemi pria lemah. Pria yang telah dicuci otak untuk percaya bahwa pria dan wanita itu sama. Hari ini saya akan menjelaskan 6 skill yang harus dikuasai setiap pria dalam hidup. Jadi dengarkan baik-baik karena apa yang akan saya katakan mungkin akan menyelamatkan kamu dalam dunia nyata. Skill yang pertama, mengetahui cara bertarung. Mari bicara tentang mengetahui cara bertarung. Beberapa mungkin berkata, saya seorang pebisnis, dokter, ilmuwan, mengapa saya perlu tahu cara bertarung? Nah, bayangkan skenario ini. Suatu hari, kamu berjalan-jalan dengan istri kamu. Kemudian tiba-tiba seseorang menyentuh dengan sengaja atau bahkan melecehkan istri kamu. Apa yang kamu lakukan? Menunggu polisi tidak akan cukup. Mengabaikannya berarti mengorbankan kehormatan dan peranmu sebagai pelindung. Ingatlah, jangan memulai pertarungan jika bisa dihindari. Tetapi ketahuilah cara menyelesaikannya jika memang harus. Pelajari dasarnya, siapkan diri kamu. Pelajari teknik dasar pertahanan diri. Pahami posisi tubuh yang benar untuk menghindari cedera. Rutin latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan kelincahan. Rutin olahraga atau seni bela diri untuk mengasah keterampilan bertarung. Pahami undang-undang terkait pertahanan diri. Kenali batasan hukum dalam menanggapi ancaman atau serangan. Latih kesiapan mental untuk menghadapi situasi sulit. Pelajari strategi untuk menenangkan diri dan membuat keputusan bijak di bawah tekanan. Tugasmu sebagai seorang pria adalah melindungi orang-orang yang kamu sayangi. Ingatlah itu. Skill yang kedua, meredakan konflik. Beberapa mungkin berpikir itu semua tentang otot dan intimidasi. Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Coba pikirkan tentang gorila jantan. Dia tidak selalu bertarung, kehadirannya saja membuat yang lain patuh. Bagaimana kamu bisa mencapai hal yang serupa dalam kehidupan sehari-hari? Kemampuan meredakan konflik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan mendominasi tanpa kekerasan. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang memahami dan mengelola emosi, baik milikmu sendiri maupun orang lain. Coba kembangkan empati. Cobalah untuk melihat situasi dari perspektif orang lain. Menguasai seni komunikasi efektif juga berguna untuk meredakan konflik. Pria sejati tahu bagaimana mengendalikan emosi. Jangan biarkan kemarahan mengambil alih. Latih diri kamu untuk tetap tenang dalam situasi yang menantang. Kekuatan sejati terletak pada kontrol diri. Pria sebagai pemimpin tahu cara menenangkan situasi. Kuasai seni meredakan konflik dan kamu akan menjadi pemimpin yang hebat. Skill yang ketiga, memiliki persona yang kuat. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana beberapa pria mendapat penghargaan tanpa mengucapkan apapun? Ini adalah skill penting yang bisa dibangun. Berjabat tangan dengan kuat, kontak mata, berjalan dengan dada terangkat, kebiasaan-kebiasaan kecil ini membangun persona yang kuat. Jika kamu melihat seorang pria yang tegap dengan bahu yang melandai dan pandangan tajam, kamu akan merasakan kehadiran kuat bahkan sebelum ia berbicara. Tidak perlu bicara keras untuk membuat pernyataan. Gestur tangan, ekspresi wajah yang tegas, dan gerakan tubuh yang tegas dapat mengkomunikasikan kepercayaan diri. Ketahui bahwa tubuhmu bisa memberikan pesan sebanyak atau lebih banyak daripada kata-katamu. Pelajarilah bagaimana membangun karisma. Berkumpullah dengan pria-pria sejati, belajar banyak hal dari mereka. Jangan pura-pura, karena semua orang bisa melihatnya. Bangun karisma kamu sehingga orang-orang akan menghargai kamu. Skill yang keempat, kemampuan berpikir kritis. Pikiran kritis sering diabaikan. Beberapa percaya pada apa yang mereka dengar tanpa mempertanyakan. Jangan percaya pada segala sesuatu yang kamu pikirkan. Pertimbangkan lebih dari satu sudut pandang, pertanyakan asumsi. Di dunia informasi yang cepat saat ini, muncul banyak berita palsu dan opini yang terdistorsi. Jika kamu hanya menerima informasi tanpa berpikir kritis, kamu dapat dengan mudah tertipu oleh narasi yang salah. Ini memerlukan kecenderungan untuk menangkap informasi baru. Sadari bahwa tidak semua informasi dapat dianggap benar. Selalu cari sumber informasi yang dapat dipercaya dan beragam. Latih diri kamu untuk mempertanyakan asumsi, bahkan yang mungkin terasa nyaman. Hanya dengan begitu, kamu benar-benar bisa menguasai berpikir kritis.
Bertanya, belajar, dan kamu akan menjadi pembicara dan pengambil keputusan yang lebih baik. Skill yang kelima, cakap dalam urusan keuangan. Sekolah sering gagal mengajarkan pendidikan keuangan. Tetapi sebagai pria, kamu harus tahu bagaimana memperlakukan uang dan membuat keputusan keuangan yang cerdas. Ubah pola pikir kamu. Pelajari tentang uang. Baca Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Saatnya mengendalikan masa depan keuanganmu. Jangan terjebak dalam kepercayaan bahwa pekerjaan dengan gaji adalah satu-satunya cara. Ubah pola pikir keuanganmu, buat keputusan berdasarkan informasi yang baik. Pahami investasi, pelajari tentang saham, obligasi, dan properti. Diversifikasi portofolio kamu untuk mengurangi resiko. Jangan hanya menyimpan uang di bank, biarkan uangmu bekerja untuk kamu. Ajarkan anak-anakmu tentang pentingnya menyimpan dan berinvestasi. Jangan menunda persiapan untuk masa pensiun. Mulailah menyisihkan sebagian pendapatanmu untuk dana pensiun. Periksa kebutuhan asuransimu untuk melindungi keluargamu. Kebebasan finansial dimulai dengan pendidikan keuangan. Saatnya naik level. Skill yang keenam, mengelola stres. Kemampuan mengelola stres sering diabaikan. Tetapi biarkan saya katakan, bagaimana kamu menangani stres secara langsung mempengaruhi kesuksesan dalam hidupmu. Pria yang mudah panik di bawah tekanan tidak akan melebihi pria yang tetap rasional. Saat tanggung jawab bertambah, stres tidak dapat dihindarkan. Prokrastinasi seringkali menyebabkan stres. Ambil kendali, tulis tugas, dan prioritaskan. Aktivitas fisik teratur adalah kunci untuk mengurangi stres. Olahraga melepaskan endorfin atau hormon kebahagiaan. Itu akan membantu meredakan stres dan meningkatkan mood. Buatlah jadwal yang realistis dan prioritaskan pekerjaan dapat mengurangi tekanan. Jangan takut untuk mengatakan tidak jika itu berarti melindungi waktu dan energimu. Jangan simpan stres itu sendiri. Bicaralah pada orang terpercaya seperti keluarga. Berbagi beban dapat memberikan solusi atau sekedar memberi dukungan emosional. Atur stres atau stres itu akan mengatur kamu. Mengeluh tidak akan membuat kamu lebih kuat. Sebagai pengingat terakhir, kehidupan ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Sebagai seorang pria, kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap rintangan, mengubah tantangan menjadi peluang, dan tumbuh melalui pengalaman. Ambillah inspirasi dari para pria hebat, pelajari dari kesuksesan dan kegagalan mereka. Jadilah orang yang bermakna, tinggalkan dampak positif dalam hidup orang lain. Tidak pernah ada batas untuk pembelajaran. Teruslah mencari pengetahuan, kembangkan keterampilanmu, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Kita semua sedang belajar, dan kita semua bisa menjadi lebih baik. Ingatlah, sebagai pria, kamu diharapkan untuk mengatasi tekanan. Jangan mengeluh, jadilah lebih kuat. Jangan lupa memberikan dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.